Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 dan selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nindya Vega Permata, biasa dipanggil dengan Bu Vega. Saya adalah guru matematika. Nah, sebagai informasi anak-anak, di jenjang SMA ini, terutama di kelas MIPA, itu matematika dibagi menjadi dua, ada matematika wajib dan juga matematika peminatan. Dan saya di tahun ajaran ini berkesempatan untuk mengajar matematika peminatan di kelas 10. Nah, untuk pengajaran nanti saya tidak sendiri, tapi saya juga bersama dengan Bu Anissa Nikmah. Bu Anissa Nikmah akan mengajar matematika peminatan di kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Sementara saya akan mengajar di 10 IPA 3, 4, dan 5. Tapi nanti untuk pembelajaran daring bisa Bu Anissa yang menjelaskan atau saya yang menjelaskan. Nah, di semester 1 ini untuk matematika peminatan ada dua materi atau dua bab yang harus kalian pelajari, yaitu eksponen dan logaritma, di mana eksponen terdiri dari sifat-sifat eksponen, persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, dan juga grafik fungsi eksponen. Untuk logaritma hampir sama dengan eksponen, yaitu kita mempelajari sifat-sifat logaritma, persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma, dan juga grafik fungsi logaritma. Nah, untuk pertemuan pertama ini kalian akan melakukan apersepsi terlebih dahulu. Apersepsi itu adalah mengingat kembali tentang apa yang sudah kalian pelajari. Nah, di jenjang SMP dulu, saya yakin kalian sudah belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Untuk itu, hari ini kita mengulas kembali tentang apa itu bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Dan untuk materinya akan disampaikan oleh Bu Anissa. Oke, sekian dari saya. Waktunya akan saya berikan ke Bu Anissa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Bu Anissa Nikmah. Saya di SMA Prambon sebagai guru matematika. Kebetulan tahun pelajaran 2020-2021 saya diberi tugas mendampingi kalian kelas 10 MIPA 1 dan 2 untuk materi matematika peminatan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Vega, bahwa untuk materi matematika peminatan, karena pandemi yang seperti ini, maka kita melakukan pembelajaran jarak jauh, sehingga kita yang paling mudah adalah menggunakan video pembelajaran. Nanti dalam penyampaiannya, yang menyampaikan kadang-kadang saya, juga kadang-kadang Bu Vega, bahkan kadang-kadang juga berdua. Jadi tidak hanya materi saja nanti yang disampaikan, tapi juga berupa tugas-tugas. Tolong kalian proaktif untuk tugas-tugas ini. Karena kalau kalian tidak proaktif, itu nanti ya juga mempengaruhi nilai kalian. Untuk materi matematika peminatan, yang pertama adalah untuk semester ini sebetulnya materinya itu sudah kalian dipelajari di SMP. Jadi materi dasarnya sudah kalian pelajari di SMP, yaitu tentang eksponen dan logaritma. Untuk eksponen, sifat-sifat eksponen itu sudah kalian pelajari di SMP. Apa itu eksponen? Baiklah, saya jelaskan sedikit di awal ini supaya kalian nanti bisa mencari sumber atau sumber belajar, baik itu di internet atau di buku-bukumu tentang eksponen, sehingga untuk pertemuan yang selanjutnya kalau ada tugas atau apa, kalian bisa sumber belajar tadi bisa kalian jadikan pendamping untuk mengerjakan soal-soal itu.
Untuk yang pertama adalah apa itu eksponen. Pengertian dari eksponen adalah, kalian juga sudah bisa membacanya sendiri ini. Eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, atau disebut juga dengan perkalian yang diulang-ulang. Sebagai contoh, kalau ada 2 pangkat 5, maka itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Begitu juga kalau ada sepertiga bilangan pecahan, 1/3 pangkat 5 itu adalah 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Sehingga secara umum kalau ada A pangkat N, artinya adalah A kali A kali A dan seterusnya kali A sampai sebanyak N faktor. Lalu istilah-istilah yang ada pada eksponen ini, A ini adalah bilangan pokok, kemudian N-nya ini adalah pangkat atau eksponen. Semuanya ini membacanya adalah dibaca A pangkat N. Sekali lagi dibaca A pangkat N. Seringkali kalian itu membacanya itu AN gitu saja ya. Ya, saya ulangi, A pangkat N membacanya. Bagaimana sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif? Kalian sudah mengenalnya di SMP. Yang pertama adalah sifat perkalian. Sifat perkalian, contoh yang sudah kalian ketahui, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 5. Pangkatnya yang dijumlahkan. Hasilnya 2 pangkat 8. Dari itu maka kita bisa menyimpulkan sifat perkalian yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ingat, ini yang sama adalah bilangan pokoknya. Jadi bilangan pokok harus sama dulu, baru pangkatnya bisa dijumlahkan. Yang kedua, sifat pembagian. Sifat pembagian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Sekali lagi, perhatikan bilangan pokok harus sama terlebih dahulu. Sebagai contoh, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2, berarti hasilnya 3 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 6. Lalu yang ketiga, sifat pemangkatan. A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Sebagai contoh, 4 pangkat 2, lambangnya ada tanda kurung, lalu dipangkatkan lagi 3. Itu berarti kamu tahu kan 4 pangkat 2 itu tadi kan berarti 4 kali 4. 4 kali 4 berarti ini hasilnya 4 pangkat 6. Contoh lagi, 3 pangkat 2 lalu dipangkatkan 4, berarti hasilnya 3 pangkat 2 kali 4, hasilnya 3 pangkat 8. Sifat yang berikutnya adalah sifat pangkat dan perkalian. Yang dikalikan adalah bilangan pokoknya. A kali B, bilangan pokoknya dikalikan, lalu pangkat N. Maka hasilnya A pangkat N kali B pangkat
N. Sebagai contoh, 3 kali 5 pangkat 2 hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25, sehingga hasilnya 225. Begitu juga contoh yang kedua, 5 kali 7 pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Kemudian hasilnya dikalikan. Sifat yang keempat, sifat pangkat dan pembagian. Bilangan pokoknya yang dibagi, A per B. A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Masing-masing pembilang dan penyebut dipangkatkan. Tapi dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan B juga tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0 hasilnya nanti juga 0. Kalau B yang sama dengan 0 hasilnya tak hingga. Jadi untuk pembagian ada syarat khusus, yaitu pembilang dan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Contoh 2 per 5 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2, sehingga sama dengan 4 per 25. Berikutnya adalah pangkat bulat negatif. Maksudnya pangkatnya adalah bilangan bulat negatif, bilangan negatif. Bentuknya A pangkat min N. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Coba diingat-ingat ini karena seringkali siswa itu lupa. Saya ulangi, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau kalau dibalik pangkatnya yang positif berarti A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Ini juga ada syaratnya. Apa syaratnya? A harus bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0. Dan N adalah bilangan bulat positif. N-nya positif tetapi pangkatnya ini dinegatifkan. Sebagai contoh, 3 pangkat min 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Kemudian pangkat 0. Bagaimana kalau pangkat 0? Didefinisikan bahwa ini adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Sekali lagi berlaku untuk A tidak boleh sama dengan 0. Bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Saya ulangi, A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 2 pangkat 0, 1, 10 pangkat 0 juga sama dengan 1, 500 pangkat 0 juga sama dengan 1. Berapapun pokoknya selain 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Kemudian bagaimana dengan pangkat pecahan? Pangkat pecahan didefinisikan A pangkat M min N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Saya ulangi membacanya. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N. N dulu dari A pangkat M. Sebagai contoh, 5 pangkat 1 per 3 berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 5. 3 pangkat 3 per 7 berarti akar pangkat 7 dari 3 pangkat 3. Demikianlah materi matematika peminatan kali ini. Kalau kalian belum paham, silahkan bertanya. Di sini saya lampirkan kontak personnya untuk kelas 10 MIPA 1, 2
langsung ke saya. Jadi silahkan kalian tanya apa saja tentang matematika, karena matematika itu menyenangkan, ya. Jadi jangan takut dengan matematika. Kemudian untuk kelas 10 MIPA 3, 4, dan 5 ke Bu Nindya Vega. Silahkan kalian browsing di internet tentang matematika, terkhususnya eksponen dan pangkat ini, supaya nanti kalau ada tugas untuk menyelesaikan materi eksponen kalian bisa. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.